warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indri Widi Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan SD. Sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani, SPDI, MPDI. Yuk langsung saja kita bahas tentang materi ini. Yang pertama ada masalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana di sekolah. Berikut ini ada beberapa permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, di antaranya yang pertama minimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Sampai saat ini sekitar 88,8% sekolah di Indonesia mulai SD hingga SMA atau SMK belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Pada pendidikan dasar hingga kini layanan pendidikan mulai dari guru, bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku pelajaran dan pengayaan, serta buku referensi masih minim. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak terpenuhi sarana dan prasarananya. Dari permasalahan tersebut menggambarkan bagaimana lembaga pendidikan kurang memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam mengembangkan diri. Akibatnya tidak tersedianya fasilitas tersebut, para pelajar mengalokasikan kelebihan energinya tersebut untuk hal-hal yang negatif, misalnya tawuran antar pelajar dan kelompok-kelompok kriminal yang umumnya merasakan masyarakat. Setidaknya ada dua dampak dari kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, rendahnya mutu output pendidikan. Kurangnya sarana pendidikan ini berdampak pada rendahnya output pendidikan itu sendiri. Sebab di era globalisasi ini diperlukan transformasi pendidikan teknologi yang membutuhkan sarana dan prasarana yang sangat kompleks agar dapat bersaing dengan pasar global. Minimnya sarana ini menyebabkan generasi muda hanya belajar secara teoritis tanpa wujud yang praktis, sehingga pelajar hanya belajar dalam angan-angan yang keluar dari realitas yang sesungguhnya. Ironisnya, pemerintah kurang mendukung, bahkan cenderung membiarkan tercukupinya fasilitas pendidikan tersebut. Yang kedua, kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang. Secara psikologis, pelajar adalah masa transisi dari remaja menuju kedewasaan, di mana di dalamnya terjadi gejolak-gejolak batin dan luapan ekspresi kreativitas sangat tinggi. Kehidupan remaja di era modern ini tentulah berbeda dengan kehidupan pada generasi sebelumnya. Pelajar saat ini membutuhkan ruang gerak dalam pengembangan kematangan emosi, misalnya grup band, sepak bola, basket, otomotif, dan sebagainya. Jika hal ini tidak terpenuhi ataupun menghambat, maka akan cenderung membuat perkumpulan remaja akan cenderung menyalahi norma. Yang kedua, kontradiksi dan kakunya kurikulum pendidikan. Dalam rangka mengatur dan mengendalikan pendidikan yang sangat kompleks, dibutuhkan suatu batasan dan aturan dalam mengawasi mutu pendidikan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan data yang tepat mengenai tingkat mutu pendidikan sebagai alat untuk merancang arah pembangunan bangsa. Sehingga pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan standar-standar pendidikan agar dapat mempermudah negara dalam melakukan pembangunan. Standar-standar pendidikan berupa ujian nasional dengan maksud untuk menyamaratakan nilai kemajuan dari Sabang sampai Merauke ini justru menimbulkan ketidakadilan baru. Contohnya di daerah timur Indonesia yang sangat jauh dari standar minimal itu dipaksa mengikuti standar Jakarta ataupun Jawa yang notabene lebih memiliki sarana pendidikan yang luas. Belum lagi kecurangan-kecurangan pendidikan dalam ujian nasional. Penentuan kelulusan yang hanya ditentukan waktu kurang dari 1 minggu mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat. Dengan alasan pemaksaan nilai tersebut bukanlah ukuran kemajuan pendidikan, justru menimbulkan tekanan batin dan kecurangan-kecurangan dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, ada masalah-masalah yang dialami siswa. Seringkali anak didik mengalami kesulitan dalam mengakses pelajaran yang dipelajarinya di kelas. Kesulitan-kesulitan tersebut secara tidak langsung menghambat perkembangan belajar mereka, yang pada akhirnya mereka tidak mampu mendapatkan hasil yang optimal dalam belajar. Berikut ini beberapa masalah-masalah yang sering dihadapi siswa dalam proses belajar mereka, yang diantaranya yang pertama, prestasi belajar cenderung rendah. Seperti contoh, nilai rapor menurun, banyak merahnya, nilai tugas, ulangan, dan ujiannya pun rendah. Dan juga mendapatkan peringkat di bawah rata-rata untuk berbagai atau beberapa mata pelajaran di kelas. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat kecerdasannya rendah, malas, kekurangan sarana belajar, dan juga tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Yang akibatnya siswa tersebut menjadi tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, siswa tersebut cenderung frustasi dan juga tidak mampu melanjutkan pelajarannya. Yang kedua, kurang minatnya pada bidang studi tertentu, seperti tidak dapat memusatkan perhatian untuk mempelajari materi-materi yang terkait pada bidang studi tersebut, dan juga berusaha menghindari mata pelajaran yang bersangkutan dengan bidang studi tersebut. Dan kemungkinan sebabnya yaitu tidak memiliki bakat dalam bidang tersebut, faktor lingkungan yang cenderung menyokong untuk pengembangan bidang tersebut, dan juga proses belajar mengajarnya pun tidak menyenangkan. Akibatnya siswa tersebut
justru memilih pindah jurusan dan juga tidak terjadinya ketidaksesuaian antara keinginan orang tua dan pilihan siswa. Yang ketiga, kesulitan alat pelajaran, seperti tidak memiliki atau tidak cukup memiliki buku dan alat-alat tulis, dan juga tidak mampu membeli alat-alat pelajaran. Hal ini disebabkan orang tua tidak mampu untuk membelinya, dan juga siswa boros sehingga uangnya habis untuk keperluan lain, dan juga kurang akrabnya dengan kawan sehingga tidak dapat meminjam alat pelajaran yang diperlukan dari kawan, dan juga tidak mengetahui tersedianya dan cara memanfaatkan sumber belajar yang ada, misalnya di perpustakaan. Akibatnya, siswa tersebut akan tertinggal dalam pelajaran dan juga tugas-tugasnya tidak selesai, cenderung nilainya rendah, dan semangat belajarnya pun turun. Dan yang terakhir ada pemecahan atau penyelesaian permasalahan di lembaga pendidikan SD. Adapun masalah yang dihadapinya sebagai berikut. Yang pertama dari siswa. Calon siswa merupakan bahan baku pembelajaran. Merekalah yang akan diolah melalui proses pembelajaran hingga mencapai kondisi tertentu. Melalui proses pembelajaran mereka diubah, dikembangkan, atau ditingkatkan potensinya, sehingga mereka berubah dari kondisi sebelumnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dewasa menjadi dewasa, dan juga tidak mampu menjadi mampu, dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran akan menghadapi masalah. Bila kualitas mental dan kecerdasan calon siswa itu tidak menunjang, akan menyulitkan kelangsungan proses pembelajaran. Yang kedua ada instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran merupakan segala kelengkapan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Instrumen ini terdiri dari guru, manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana. Bila mana keseluruhan instrumen baik berupa program kurikulum, manajemen dan administrasi, dan sarana prasarana yang telah memadai, maka kunci keberhasilan pembelajaran terletak pada kepiawaian guru. Bahkan khusus dalam pembelajaran ini, guru merupakan instrumen utamanya. Hal ini dikarenakan desain pembelajarannya termasuk dalam hal pemanfaat sarana dan prasarana pembelajaran sangat tergantung pada kesiapan guru dan memanfaatkannya. Dan yang terakhir dari faktor lingkungan. Problem pembelajaran juga dapat muncul dari faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi masyarakat sekitar sekolah yang mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Pengaruh tersebut ada dua faktor, yaitu yang pertama pada siswa, yang kedua penyelenggaraan pendidikan atau sekolah. Faktor ini dibedakan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, lingkungan yang dapat diubah dan juga tidak dapat diubah oleh sekolah. Lingkungan yang bisa diubah terdiri dari lingkungan yang dapat dijangkau dengan kebijakan sekolah, terutama yang ada di dalam sekolah tersebut. Sedangkan yang lingkungan tidak dapat diubah, yaitu lingkungan yang tidak dapat dijangkau oleh kebijakan atau kekuasaan sekolah. Untuk menentukan masalah tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dihadapi. Yang pertama, kita identifikasi masalah tersebut. Yang kedua, membuat rencana dalam masalah tersebut. Yang ketiga, merancang menerapkan rencana penyelesaiannya. Yang terakhir, menyampaikan hasil pemecahan masalah tersebut. Nah, itu saja pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang terkait di lembaga pendidikan, khususnya tingkat SD. Apabila ada perkataan yang kurang enak di hati saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.